Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Fitriana, NPM 2019 464051129. Saya dari Prodi PGSD kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Yang pertama ada pengertian artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah itu merupakan suatu tulisan yang berisi gagasan, ide, pemikiran dari seseorang ataupun sekelompok orang, yaitu dengan melalui proses penelitian ataupun non penelitian yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan yang tertulis dengan memperhatikan sistematika ataupun metode dan kaidah-kaidah tertentu yang dapat diuji kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah itu merupakan sebuah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam sebuah jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti suatu pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati dan ditetapkan. Jadi apa sih pentingnya dalam menulis artikel ilmiah itu, apa manfaat dan tujuannya? Dalam penulisan artikel ilmiah ini, manfaat menulis artikel ilmiah ini memiliki beberapa manfaat dan juga tujuan, yaitu di antaranya dengan adanya artikel ilmiah ini kita dapat menjaga dan juga menyimpan dalam hasil penelitian tersebut dalam sebuah artikel, dan juga kita dapat memahami artikel secara mudah, dapat mengarahkan pemikiran pembaca pada apa yang akan dibaca, dan juga untuk mengkomunikasikan hasil-hasil dari hasil penelitian ilmiahnya. Dan juga dalam artikel penelitian tentunya terdapat hasil penelitian. Dari hasil penelitian tersebutlah memiliki kepuasan tersendiri terhadap hasil penelitian yang diperoleh dan diterbitkan di dalam jurnal nasional ataupun dalam jurnal internasional. Dan hasil temuan yang telah ditemukan juga akan memiliki temuan yang tetap dan terdapat ide-ide yang lebih terbaru. Dalam penelitian artikel ilmiah juga tentunya memiliki dorongan untuk orang lain melakukan suatu penelitian yang sama, yang relevan. Tentu juga dengan adanya artikel penelitian ini, orang akan menerima suatu masukan atau komentar dari orang yang lain, sehingga dapat memotivasi diri sendiri untuk terus melakukan penulisan artikel ilmiah, dan juga untuk memotivasi orang lain untuk melakukan suatu penelitian sesuai dengan apa yang ingin dikaji ataupun ide-ide yang telah ia temukan dari penelitian yang telah dilakukan dalam suatu artikel ilmiah. Dalam suatu artikel ilmiah juga dapat mengeksplor pada masalah-masalah yang sama, dan akan terjadinya pertumbuhan suatu keilmuan yang baru. Dalam suatu penelitian juga terdapat jenis-jenis penelitian tersebut yang dapat digunakan, yaitu ada penelitian dasar atau penelitian sederhana, yang itu dilakukan dengan survei untuk mengetahui fakta-fakta sederhana yang ingin diketahui. Yang kedua itu ada penelitian terapan, dan yang selanjutnya ada penelitian berorientasi pada masalah. Jadi penelitian ini untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya ada penelitian untuk pemecahan masalah, hampir sama. Dan yang kelima itu ada penelitian kualitatif, dan yang selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Jadi dalam jenis-jenis penelitian ini memiliki beberapa perbedaan sedikit-sedikit seperti itu. Dan yang selanjutnya ciri-ciri artikel. Dalam suatu artikel ilmiah memiliki ciri-ciri. Artikel ilmiah ini perlu menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan bahasa baku, tidak emotif, dan juga ambigu. Dalam pemilihan katanya juga harus sesuai dengan kaidah keilmuan, dan tentunya artikel ilmiah itu harus reproduksi. Suatu artikel ilmiah juga memiliki fungsi artikel ilmiah, yaitu diantaranya ada fungsi pendidikan. Dalam fungsi pendidikan ini
karya ilmiah akan menghadirkan penulis tersendiri, siswa ataupun mahasiswa untuk lebih belajar lagi tentang dasar-dasar dalam penulisan artikel ilmiah, sehingga mereka akan lebih berpikir kritis dalam menuliskan pemikiran atau ide-ide yang ataupun hasil dari percobaan ilmiah yang telah mereka lakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Juga fungsi penelitian yang selanjutnya ada fungsi penelitian. Jadi dalam fungsi penelitian ini seseorang dapat mengetahui atau menghadirkan pengetahuan yang baru setelah memperoleh data-data yang lebih akurat. Setelah itu mereka dapat menyimpulkan dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Dan selanjutnya ada fungsi fungsional. Jadi dalam fungsi fungsional ini artikel dapat menjadi media suatu pengembangan pengetahuan sebagai bahan untuk tinjauan pustaka untuk kebutuhan dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi artikel ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama ada manfaat untuk menulis ilmiah untuk mahasiswa ataupun untuk siswa, yaitu diantaranya adalah dapat menciptakan seorang pelajar untuk memiliki kemampuan dalam membuat suatu karya tulis dalam bidang pengetahuannya, dan juga melatih keterampilan seorang mahasiswa ataupun siswa untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah, dan juga dapat melatih siswa ataupun mahasiswa untuk menggabungkan hasil-hasil dari bacaannya tersebut dari berbagai sumber. Dan yang selanjutnya itu ada bisa sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk melakukan penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya ada dapat meningkatkan pengorganisasian fakta ataupun data yang dapat dilakukan secara sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.